Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah Pemikiran Pendidikan Klasik dan Modern, Dr. Muhammad Arfan Muammar, MPD, dan teman-teman pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya yang kami hormati dan banggakan. Kali ini kami akan memaparkan sebuah makalah tentang yang bertema Muhammad Abduh dan usaha pembaruan pendidikan Islam di Mesir. Di sini di pembahasan kali ini ada sekitar 4 pembahasan. Yang pertama kita akan masuk pada pendahuluan, selanjutnya masuk pada riwayat pendidikan atau riwayat hidup Muhammad Abduh maksudnya. Selanjutnya yang dinamakan atau definisi pengertian dari modernisasi pendidikan Islam. Yang keempat, yang terakhir merupakan inti pembahasan kita adalah modernisasi pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Sejak dulu kita mengenal Islam terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, Islam tradisionalis yang dikenal sebagai kaum sufistik atau sufisme. Yang kedua adalah Islam rasionalis yang saat ini gencar dikatakan sebagai liberalis. Munculnya pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh ini dilatar belakangi apa saja? Yang pertama, sejak dulu dilatar belakangi sejarah waktu penguasa baru Abbasiyah, yakni Al-Mutawakkil yang bermadhab Sunni. Pada saat itu melakukan pencabutan izin resmi aliran Mu'tazilah sebagai suatu aliran resmi kenegaraan yang pernah terjadi pada masa Al-Ma'mun. Yang kedua, latar belakang yang kedua adalah adanya pengawasan yang ketat pada setiap kurikulum di madrasah. Karena adanya antipati terhadap aliran Mu'tazilah, pelajaran agama yang minim itu pun hanya ada tasawuf dan fikih, dan juga menghapus ilmu-ilmu logika dan usul, hingga runtuhnya kota Baghdad akibat serangan dari tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi yang kemudian berakibat pada kehancuran kebudayaan dan pusat pendidikan Islam pada saat itu. Selanjutnya pula dilatar belakangi oleh pemerintahan yang terus diperburuk oleh situasi politik negara Islam yang tidak menentu dan berakibat pada rapuhnya sistem pemerintahan saat itu. Juga berakibat pada lemahnya pendidikan, baik institusi maupun metodologi. Bahkan tujuan pendidikan Islam semakin kehilangan visi, misi, dan tujuannya, sebagaimana yang pernah ditetapkan pada masa-masa atau yang pernah dilakukan pada masa-masa kejayaan Islam waktu lalu. Sehingga dengan adanya demikian, cara pandang umat Islam saat itu perlu dirombak menjadi cara pandang atau metodologi yang kritis dan analisis. Ini merupakan cara pandang yang dilakukan Muhammad Abduh selama ia hidup. Kemudian pembahasan yang kedua, kita masuk pada riwayat hidup Muhammad Abduh. Yang pertama, nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah, lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi.
dari pasangan Abduh bin Hasan Khairullah dan ibunya Junainah yang merupakan seorang janda mempunyai keturunan atau silsilah yang tembus pada Umar bin Khattab. Beliau dari sebuah desa di provinsi Garbiyah. Yang kemudian Muhammad Abduh itu wafat pada 11 Juli 1905 Masehi. Kemudian riwayat pendidikan Muhammad Abduh. Sejak kecil sama ayahnya, Muhammad Abduh itu dikirim untuk belajar ke sebuah masjid yang namanya Masjid Al-Ahmadi di Tonto, sekitar 80 km dari Kairo, Mesir, untuk belajar tajwid Al-Quran. Kemudian sepulang dari desa itu, Abduh itu menikah dengan seorang perempuan, tapi setelah dia menikah sama orang tuanya, bapaknya, tetap disuruh kembali ke Tonto untuk tetap belajar. Namun Abduh itu tidak menuju Tonto, tapi ia menuju sebuah desa pamannya yang dikenal dengan desa Sibralhid, berguru kepada pamannya yang bernama Syekh Darwis Khader. Ini adalah paman dari bapak Muhammad Abduh. Beliau, pamannya itu, mempunyai pengetahuan luas tentang Al-Quran dan menganut paham tasawuf as-sadiliyah. Kemudian selepas dari itu, pada Februari 1866 Masehi, Abduh melanjutkan pendidikannya ke Al-Azhar, Kairo, hingga lulus di sana dan menjadi tenaga pengajar di Kairo Al-Azhar. Selanjutnya, riwayat hidup Muhammad Abduh yang ketiga tentang guru-guru beliau meliputi ayahnya sendiri yang bernama Abduh bin Hasan Khairullah, kemudian pamannya yang bernama Syekh Darwis Khader, kemudian ketika di Al-Azhar dosen beliau Syekh Hasan At-Tawil sebagai dosen pengajar mantik, meskipun pada saat itu di Azhar belum diajari ada pelajaran mantik. Kemudian Muhammad Al-Basyumi sebagai dosen atau guru bahasa dan sastra. Dan yang terakhir adalah Jamaluddin Al-Afghani, guru sosial politik yang mulai membuka keran cakrawala pemikiran Muhammad Abduh, adalah Jamaluddin Al-Afghani. Semua guru-guru ini memang terlihat sangat terbatas dan sedikit, karena guru-guru yang disebutkan ini yang ada dalam referensi-referensi tentu yang mempunyai pengaruh besar kepada Muhammad Abduh. Kemudian tidak hanya itu, Abduh juga menelurkan banyak karya. Dari hasil pemikiran-pemikiran dia selama belajar, dia juga menulis. Berikut karya-karyanya. Yang pertama adalah Risalat Ar-Ridhah dan Hasyiah Syarah Jalal Ad-Dawani. Kemudian juga ada karya Risalah Tauhid, Syarah Nahjil Balaghah, dan juga beberapa terjemahan dari karya gurunya Jamaluddin Al-Afghani, yaitu Ar-Raddu ala Ad-Dariyin dan Syarah Maqamat Badi'uz Zaman Al-Hamazani yang diterjemah dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, berupa moderasi pendidikan Islam. Moderasi pendidikan Islam secara etimologis
Modernisasi berasal dari kata modern yang telah baku menjadi bahasa Indonesia dengan arti pembaruan. Kata modern berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus, yang diambil dari kata modo yang berarti baru saja. Dan sekarang ini, peradaban modern ditandai oleh dua ciri utama, yaitu rasionalisasi atau cara berpikir rasional dan teknikalisasi atau yang dikenal dengan cara bertindak secara teknis. Modernisme diartikan sebagai pandangan atau metode modern, khususnya kecenderungan untuk menyesuaikan tradisi dan keyakinan agama agar harmonis dengan pemikiran modern. Bagi Nurholis Majid, modernisasi sebagai rasionalisasi, yaitu proses perombakan pola pikir dan tata kerja lama yang tidak rasional, lalu menggantinya dengan pola pikir dan tata kerja baru yang rasional. Namun, Nasution tidak setuju dengan istilah modernisasi karena kecenderungan istilah itu mempunyai kiblat ke barat, seperti modernisasi yang sudah disuarakan oleh kelompok barat. Maka Nasution menggunakan istilah pembaharuan dalam memperbarui suatu hal yang dikiranya kurang cocok pada zaman saat ini. Lalu, bagaimana yang dinamakan modernisasi pendidikan? Modernisasi pendidikan adalah suatu upaya melaksanakan proses perubahan kurikulum, cara, metodologi, situasi, dan kondisi pendidikan Islam dari yang tradisional ke arah yang lebih rasional serta profesional, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat seperti sekarang ini. Pembahasan yang terakhir merupakan modernisasi pendidikan Islam Muhammad Abduh di Mesir. Dari sekian riwayat hidup Muhammad Abduh yang kami bacakan di depan, dinamika dan cakrawala berpikir Muhammad Abduh begitu sangat luas dan dinamis, sehingga menghasilkan beberapa simpulan-simpulan pemikiran, yaitu tentang modernisasi pendidikan, khususnya bagi umat Islam di Mesir waktu itu. Apa saja diantaranya adalah tajdidul fahm. Bagi Abduh, pertama kali yang harus dilakukan oleh umat Islam di Mesir pada waktu itu memperbarui pemahaman tentang Islam. Maksudnya bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar keberagamaan Islam yang esensial perlu dipertahankan dan diaktualisasikan. Pemahaman tentang Islam, bahwasanya Islam itu tidak sempit tapi luas, mencakup banyak hal. Itu pemahaman umat Islam pada saat itu perlu diperbarui. Ini bagi Abduh. Apa kontribusi Abduh selanjutnya? Selain tajdidul fahm, juga melakukan doktrin untuk meniadakan dualisme atau dikenal dengan dikotomi pendidikan, yang pada saat itu semasa itu masih ada yang namanya sekolah agama dan sekolah umum. Itu bagi Abduh itu tidak seharusnya ada. Antara sekolah agama dan sekolah umum itu tidak seharusnya ada. Doktrin ini meluas ke masyarakat Mesir, bahwasanya tidak ada dikotomi pendidikan antara ilmu pendidikan agama dan ilmu pendidikan umum. Selanjutnya, doktrin Abduh terhadap tujuan pendidikan. Maksudnya, kontribusi Abduh terhadap tujuan pendidikan. Yang pertama adalah pokok pikirannya tentang tujuan institusional pendidikan didasarkan kepada
pendirian sekolah. Ia membagi jenjang pendidikan kepada 3 tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan dasar atau dikenal dengan mubtadiin, yang kedua adalah tingkatan menengah atau dikenal dengan tabaqat al-wusta, dan ketiga tingkatan tinggi dikenal dengan tabaqatul ulya. Selanjutnya, pembaruan yang Abdul lakukan juga di bidang kurikulum sekolah, meliputi untuk tingkat sekolah dasar. Kurikulum yang dilakukan yang diterapkan Abdul adalah membaca, menulis, berhitung, dan belajar agama dengan materi akidah, fikih, akhlak, dan sejarah Islam. Sedangkan untuk tingkat menengah, Abdul kurikulum yang dilakukan yang diberikan Abdul adalah mantik atau logika, dikenal dengan logika, dan dasar-dasar penalaran, akidah yang dibuktikan dengan akal dan dalil-dalil, fikih dan akhlak, serta sejarah Islam. Ini untuk tingkat menengah. Selanjutnya untuk tingkat atas atau dikenal dengan tabaqatul ulya, ini materinya adalah tafsir, hadis, bahasa Arab dengan segala bentuk macam ilmu cabangnya, kemudian akhlak dengan pembahasan yang rinci, sejarah Islam, kemudian retorika dan dasar diskusi, serta ilmu kalam. Jadi itu merupakan kurikulum sekolah yang ditawarkan Abduh dalam melakukan pembaruan pendidikan Islam di Mesir. Berikutnya adalah metode pengajarannya. Metode pengajaran Abduh menekankan pemberian pengertian atau pemahaman dan mengingatkan kepada para pendidik untuk tidak mengajar murid dengan metode hafalan. Karena kenapa? Karena menurut Abduh, metode hafalan hanya akan merusak daya nalar siswa. Yang Abduh tekankan metode diskusi untuk memberikan pengertian yang mendalam kepada murid-muridnya. Selanjutnya yang terakhir tentang sumbangsi pemikiran moderasi pendidikan Islam Muhammad Abduh di Mesir adalah tentang pendidikan bagi perempuan. Nah, ini yang terakhir dan sangat unik dan menarik. Menurut Abduh, pendidikan harus diikuti oleh semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Menurutnya, perempuan harus mendapat hak yang sama dalam melaksanakan pendidikan. Jadi tidak ada istilahnya hanya orang laki-laki yang terdidik, tapi bagi Abduh semua orang yang ada di muka bumi ini mempunyai hak yang sama terhadap pendidikan, termasuk juga perempuan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan di forum diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.